yang akan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapa. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. How are you? Puji Tuhan. Saya mengajak kita membuka Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 17. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Kita baca satu orang satu ayat ya. Dari Jess ayat 1. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oke. Saya kasih kesempatan untuk kalian membaca ulang masing-masing pribadi 2-3 menit. Lalu nanti kalian akan
Jelaskan apa yang kalian dapat dari bacaan itu. Ayo. Guru yang bagus itu kayak gini. Oke. Kayak ujian aja. Siapa yang berhasil membaca ayat 1 sampai 17? Dari wajah-wajah kalian kelihatan kalian seperti menemukan sesuatu. Ah, sekarang yang kalian temukan, coba kalian sampaikan. Dimulai dari Seti. Mana mic-nya tadi? Mic-nya Luis. Mic-nya kasih sama Mbak Seti. Mbak Seti mau khotbah. Oke, jadi aku kan baca 2 versi. Yang pertama versi terjemahan baru, yang kedua itu terjemahan firman Allah yang hidup. Asik. Nah, ini intinya tuh sama. Jadi kalau kita udah hidup menurut roh Allah, ya kita nggak boleh terjerumus sama dunia, kita nggak boleh keikut sama hawa nafsu. Iya. kita tuh udah ditebus sama Tuhan Yesus. Nah, jadi harusnya hidup kita juga harus lebih baik, nggak balik lagi ke masa lalu yang hidup masih urak-urakan gitu sih. Hidupnya harus lebih baik ke depannya lagi. Gitu. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Seti. Luar biasa. Yang kedua Mas Randi. Jadi setelah saya baca berulang-ulang, ini saya sudah baca full, sama kayak Kak Seti, tapi aku ambil dari Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Renungkan teman-teman, ini enggak dengerin dulu. Dengerin dulu. Mereka yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Berarti Allah tuh nggak suka kalau kita hidup dalam daging. Hidup dalam daging itu apa sih, Gil? Hidup dalam daging itu percabulan ya, banyak lah yang jorok-jorok tuh, yang nggak bagus. Tuhan itu menciptakan Roh Kudus tuh untuk diri kita gitu.
Jadi kalau kita kuat, Tuhan tahu kita nggak kuat untuk lawan godaan-godaan itu. Jadi Tuhan ciptakan Roh Kudus untuk diri kita. Jadi mari teman-teman, kita harus intim dengan Tuhan. Bebaskan Roh Kudus memenuhi hidup kita untuk amin. Ya, itu aja. Itu aja Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk Mas Randi. Oke, luar biasa. Luis, berdiri juga. Shalom. Oh, Yang Lois dapetin itu di Roma 8 ini, Lois tuh jadi nggak paham sih, kayak gimana ya? paham. Kayak paham tentang hidup dalam daging itu, sama artinya tuh kayak kita hidup dalam dunia ini. Kalau kita hidup masih tetap dalam dunia ini, kita kan selalu melakukan hal-hal dunia. Kalau kita emang mau bebas dalam hidup dalam dunia ini, maka kita harus kayak bertobat gitu loh. Nah, terus kita tuh bertobat, terus kan kita kayak selain diri kita kepada Tuhan. Terus apalagi ya, terus yang lo dapetin itu di yang Roma berapa ya, Roma 8 itu yang tentang berhutang. Kita kan berhutangnya sama Tuhan, berarti kita harus juga membayar hutang kita sama Tuhan itu dengan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Makasih, itu aja sih. luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Luis. Keren kali. Abel. Kalau misalnya kita hidup dalam daging, akan rumit masalahnya dan akan mendapatkan dosa. Tapi kalau hidup dalam roh, akan mendapatkan damai sejahtera dan mendapatkan jalan yang lancar. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Mbak Abel. Mas Agil. Kalau saya ada satu ayat yang menarik buat saya, yaitu ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak akan lagi dihukum karena dosa-dosa mereka. Singkat tapi Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi Mas Agil. Sesa, Mbak Sesa. Kasih mic-nya sama Mbak Sesa. Jadi dari habis baca Roma 1 sampai 17 ini, yang saya dapat itu yang pertama, jika kita hidup dalam roh Allah, maka kita telah dimenangkan dari dosa. Kalau kita udah dimenangkan dari dosa, berarti kita akan punya kehidupan yang kekal dari Tuhan karena dosa-dosa kita udah dihapuskan. Dan ada satu lagi yang menarik itu di bagian ayat yang ke-17 ya, yang berbunyi dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Berarti kalau kita adalah ahli waris, berarti kita akan dapat apa yang didapat oleh Tuhan juga. Amin. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan. Nanat. Yang disimpulkan itu kayak kan di perjanjian lama itu kita kalau mau ketemu sama Bapak itu kan harus kan kalau di perjanjian lama itu kita mau ketemu
ketemu Bapak juga kan harus melalui imam yang benar-benar suci kan kalau masuk ke tempat ruangnya itu. Kalau yang berdosa kan bisa terbakar gitu kan. Nah, sedangkan di zaman yang baru ini, yang sekarang ini, Tuhan itu sampai berkorban demi kita, rela disalib, terus bangkit lagi demi kita juga. Jadi udah segitu perjuangannya, masa kita mau hidup menurut keinginan daging. Terus kita nggak boleh terlalu fokus tentang duniawi, kita harus mengejar Tuhan, membalas kebaikan Tuhan selama ini bagi kita. Amin. Asik. Siapa yang ngajarin itu? Keren kali, Bang. Tati. Jadi saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat pertama kan dikatakan, dengan demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang menjadi milik Kristus. Tetapi kategori yang menjadi milik Kristus itu ketika kita juga hidup di dalam roh. Kayak gitu, firman Tuhan bilang di sini, kita itu nggak diselamatkan dari dosa ketika kita cuma dengar firman Tuhan kayak gitu. Tetapi ketika kita mengikuti apa maunya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika kita meninggalkan tabiat-tabiat lama atau tabiat-tabiat yang dunia, berarti disitulah kita mengikuti maunya Roh Kudus dalam hidup kita. Kemudian semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Maka ketika kita adalah anak-anak Allah, kita juga harus mencerminkan bahwa kita adalah anak Allah. Berarti perilaku anak Allah itu yang gimana sih? Yang kayak kalau kita tawuran anak Allah enggak kayak gitu. Berarti kita harus mencerminkan sifat-sifat kita sebagai anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak Allah, kita juga mendapat warisan yang daripada Allah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Teti. Rido belum ya? Hai Rido. Yang aku baca itu Ceritakan aja nggak apa-apa. Apa yang tadi kamu baca, yang kamu dapatkan, ceritakan nggak apa-apa. Pasti Abel dengar. Abel udah siap-siap itu ingin mendengarmu. Nggak apa-apa. Atau baca ayat 1 sampai 17. Olah dulu, olah. Oh iya, shalom dulu, Bos. Shalom. Shalom. Yang olah tangkap di Roma 8 ini tuh di ayat-ayat terakhir. Yang pada intinya kita tuh disuruh hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh, bukan hidup menurut daging. Kalau hidup menurut roh itu kan berarti dipimpin sama roh Allah. Jadi hidupnya terpemimpin dengan roh Allah. Nah, kalau kita dipimpin sama roh Allah, pasti kita itu anak Allah. Nah, kalau kita anak Allah, berarti kita itu ahli warisnya. Kalau kita ahli warisnya, berarti kita berhak mendapat janji-janjinya. Itu yang olah tangkap. Asik. Tepuk tangan untuk Mbak Ola Turnip. Jessica. Puji nama Tuhan. Shalom everyone. Haleluya. Yang menarik yang saya dapat saya tertarik dengan ayat 1 sampai 17.
di sini demikianlah ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bukan berarti dari zaman Adam kita sudah menjadi manusia yang berdosa hidup di dalam daging. Dan hukum Taurat pun tidak mampu menyelamatkan kita. Karena sudah pasti kita tidak bisa mentaati setiap hukum Taurat. Baik itu jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, bla 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 dan segala macamnya. Maka dari itu Allah memiliki kasih karunia dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus setiap dosa, menebus diri kita dari dosa, menebus hidup kita dari dosa, sehingga kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan apa yang telah dilakukan Tuhan itu kita tidak bisa membalasnya. Bahkan pengabdian kita seumur hidup pun tidak dapat membalas apa yang telah Tuhan berikan bagi kita, tidak dapat membalas nyawanya yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kesetiaan kita, pelayanan kita, pengabdian kita seumur hidup kita tidak dapat membalas. Namun kalau kita hidup di dalam roh, pasti Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Dia. Maka dari itu kita dijadikan sebagai anak-anak Allah, dan pastinya kalau kita anak-anak Allah, kita adalah ahli waris Allah yang akan menerima kehidupan yang kekal selama-lamanya. Oke, Amin. tepuk tangan. Pak Luis. Udah. Efraim. Shalom teman-teman. Halo. Yang saya dapat dari satu perikop ini adalah, ini kan tentang kuasa Roh Kudus, dalam kuasa ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama itu ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan mengalami hidup yang dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Di ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ketika kita percaya sama Roh Kudus dan ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Roh Kudus, kita dibebaskan dari hukum dosa, kita dibebaskan dari hukum maut. Terus yang kedua, ketika kita percaya sama Roh Kudus, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Yang tadinya kita seteru Allah, kita menjadi anak-anaknya. Dan yang terakhir, semua warisan Allah itu turun juga ke atas kita. Amin. Oke, tepuk tangan untuk Efraim. Bung Agri. Haleluya. Shalom. Halo. Nah, di sini yang saya tangkap bahwa menjadi anak-anak Allah yang dimenangkan oleh Roh Kudus. Di sini kita lihat bahwa dari ayat 1 sampai ayat 17 ini sangat menarik bagi kita anak-anak muda untuk bagaimana hidup menjadi anak-anak Allah yang hidup berkemenangan di dalam Roh Kudus. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak muda yang hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Allah yang mau melakukan apa yang Allah mau, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bukan saja kehidupan kita untuk kehidupan duniawi kita, tapi kita hidup di dalam Roh Allah itu. Apa yang Tuhan janjikan, Allah janjikan bagi kita ketika kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak muda yang hidup di dalam Roh Allah itu, kita melakukan sepenuhnya apa yang Allah mau. Terkadang seperti yang tadi dikatakan bahwa Jessica, bahwa memang kita sebagai anak-anak muda, kita sebagai anak-anak Allah, pada gak selamanya kita melakukan yang benar, tapi pasti akan kita melakukan kesalahan. Tanpa kita sadari pasti kita akan melakukan kesalahan. Tapi ketika kita percaya di dalam Roh Allah itu akan membimbing kita untuk merespon apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Baik kita anak-anak muda yang sekarang ini, dan kita ketika kita mau melakukan apa yang Allah mau dengan tuntunan Roh Allah itu, kita menjadi anak-anak Allah yang hidup berkenan kepada Allah. Maka jadi baiklah kita sebagai anak-anak muda, kita mau hidup dipimpin oleh Roh Allah itu. Ketika kita sudah hidup di dalam Roh Allah, jangan lagi kita hidup kepada kehidupan kita yang duniawi yang sebelumnya kita lakukan. Maka ketika kita hidup di dalam Roh Allah, kita dipimpin dan kita menjadi ahli waris di dalam
roh Allah itu. Apa yang menjadi kepunyaan Allah menjadi juga ahli waris bagi kita yang hidup benar-benar di hadapan Allah. Mungkin itu saja bisa Oke, saya sampaikan. tepuk tangan untuk Bung Agri. Waktu kalian membaca ini, mungkin ada yang muncul pertanyaan atau kurang paham. Siapa yang ingin mau bertanya? Ada nggak yang kalian tidak pahami? Ini maksudnya apa ya? Pingin bertanya. Apa Gil? Tak koreksi satu ya, dari apa yang kalian sampaikan. Yang pertama tadi si Randi bilang Roh Kudus diciptakan untuk kita. Roh Kudus enggak diciptakan ya, tapi diutus, diberikan buat kita gitu. Kemudian gini, menurut kalian ketika seseorang percaya Yesus sama enggak dengan seseorang itu dipenuhi Roh Kudus? Siapa bilang beda, angkat tangan. Siapa bilang sama, angkat tangan. Siapa yang kurang paham? Ketika seseorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sedang mengalami lahir baru. Lahir baru, dia sudah dipenuhi Roh Kudus apa belum? Belum. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu peristiwa yang berbeda dengan seseorang saat dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Nah, pertanyaannya, kalian sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat apa belum? Sudah. Yang kedua, kalian sudah dipenuhi oleh Roh Kudus apa belum? Siapa yang di sini yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Angkat tangannya. Kalian dari mana tahu kalian dipenuhi Roh Kudus? Cara hidup. Orang yang sudah lahir baru, cara hidupnya beda enggak dengan orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Apa sama? Lebih baik siapa? Siapa yang tahu hukum Taurat? Hukum Taurat itu kan 10 hukum. 10 hukum. 10 zamannya Adam sudah ada hukum Taurat apa belum? Hukum Taurat ada sejak kapan? Zamannya Musa. Zamannya Musa. Ada enggak orang yang bisa melakukan hukum Taurat? Ada enggak orang yang bisa melakukan hukum Taurat? Siapa?
Tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu seperti apa namanya? Seperti hanya memberitahu. Jangan mencuri. Gitu. Tadinya Luis nggak tahu mencuri itu dosa. Tapi ketika dikasih tahu, jangan mencuri. Luis jadi tahu, ternyata mencuri itu dosa. Jangan berzina. Tadinya Mas Agil itu nggak tahu berzina itu dosa. Gitu. Ya. Tapi berarti sebelum hukum Taurat, kan misalnya di sini hukum Taurat, jangan berzina. Berarti di sini kan orang belum tahu bahwa berzina itu dosa. Kalau dia melakukan zina, dia dosa enggak? Dosa enggak? Tetap dosa. Tetap dosa. Nah, ketika dikasih tahu, Agil jangan berzina. Jadi Agil hanya diberitahu jangan berzina, tetapi Agil tidak bisa berhenti berzina, tetap melakukan zina. 10 hukum Taurat itu hanya memberi tahu. Misalnya si Seti pergi ke dokter. Kemudian, dokter tolong saya dicek, saya penyakitnya apa. Kemudian dokter bilang gini, setelah dicek, wah kamu sakit jantung, kemudian kamu sakit kanker. Kemudian dokter itu memberitahu 10 penyakit dalam tubuhnya Seti. Dan penyakit itu pun penyakit yang berat-berat. Kira-kira Seti pulang dari dokter itu semangat atau hukum Taurat itu gambarannya seperti itu. Dia hanya memberitahu, jangan, semakin manusia stres. Semakin dia tahu, semakin dia tidak sanggup untuk melakukan. Tidak pernah ada orang yang bisa melakukan. Makanya, terus ngapain hukum Taurat dikasih? Iya betul. Hukum Taurat dikasih tahu untuk memberitahu bahwa itu nggak boleh. Gitu. Nah, di Israel itu hukum Taurat itu akhirnya jadi di apa namanya? Dibuat lebih detail, menjadi aturan-aturan di bangsa Israel. Semua itu bersumber dari 10 hukum Taurat itu. Diterjemahkan menjadi ada hukum ini, ada hukum ini, ada hukum ini. Itu semua dari hukum Taurat. Berarti apa gunaan hukum Taurat? Untuk memberi tahu. Buat apa diberitahu? Nggak bisa dilakukan. Makanya selama perjanjian lama, manusia berusaha terus mengejar melakukan hukum Taurat. Tetapi tidak ada yang pernah bisa melakukan. Manusia hanya putus asa dan berusaha tapi tidak pernah bisa. Makanya Allah memberikan Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia mati untuk apa? Dia mati untuk melakukan hukum Taurat. Itu sebenarnya intinya. Jadi Yesus itu mati di atas kayu salib, itu sebenarnya Yesus sedang menunjukkan ketaatannya kepada Bapaknya. Hukum Taurat itu sebenarnya berbicara tentang ketaatan.
Ketika Yesus mau naik di atas kayu salib, sekalipun dia menderita ketika di Taman Getsemani, dia berdoa, Tuhan, Bapa, kalau bisa lalukan ini daripadaku. Sampai dia meneteskan keringat darah. Dan akhirnya Yesus juga bilang begini, tapi bukan kehendakku Bapa, melainkan jadilah kehendakmu. Tapi kehendaknya Bapa bilang kamu harus mati. Akhirnya dia mati, menunjukkan ketaatannya, taat sampai mati. Nah, jadi hukum Taurat itu digenapi di dalam tubuh Yesus. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, maka hukum Taurat sebenarnya engkau sudah lakukan dengan sempurna di dalam dirimu. Karena Yesus yang sempurna itu, dia melakukannya dengan sempurna. Barang siapa percaya kepada dia, tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah kemampuan untuk melakukan itu. Kasih karunia sederhana toh. Makanya di perjanjian lama gigi ganti gigi. Kalau kamu ditampar pipi kiri, perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama, kalau kamu ditampar pipi kiri, tampar pipi kanan. Kalau di perjanjian lama itu diajar itu, gigi ganti gigi. Tuh. Tapi di perjanjian baru, kalau kamu ditampar pipi kiri, beri lagi pipi kanan. Kemudian di perjanjian lama, Gil, kalau kamu berzina, kamu berdosa, Gil. Kalau di perjanjian baru, Gil, kamu nggak usah berzina, kamu lihat saja wanita cantik, kemudian kamu mengingininya, kamu sudah berzina. Lebih berat mana? Kira-kira perjanjian lama dan perjanjian baru lebih berat mana? Di perjanjian lama melakukan baru dosa. Kalau di dalam perjanjian baru belum melakukan, cuman mengingini, dia sudah dosa. Lebih berat mana? Jadi jangan berzina. Tapi yang menarik di perjanjian baru, sekalipun berat, dia memberikan kasih karunia, kemampuan untuk melakukan. Makanya tadi di sini hidup oleh roh. Hidup oleh roh itu artinya gini, engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau dibenarkan, engkau diselamatkan, pasti selamat, dosamu diampuni. Tetapi peristiwa dipenuhi Roh Kudus itu peristiwa yang berbeda. Engkau harus alami supaya apa? Engkau bisa melakukan taat sepenuhnya pada firman. Kalau enggak, Paulus kan pernah bilang begini, celaka aku ini. Kenapa? Saya ini inginnya melakukan yang baik, tetapi yang aku lakukan yang jahat.
tubuhku ini pinginnya melakukan yang, hatiku ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Paulus merenungkan, aduh kenapa saya ini terikat dengan dosa. Lalu Paulus bilang, tetapi setelah aku dibebaskan oleh Yesus, dipenuhi Roh Kudus, akhirnya saya sekarang bebas. Ternyata yang mengikat aku adalah dosa. Di dalam tubuhku ini ada dosa, kata Paulus. Makanya ada orang Kristen, dia sudah percaya Yesus, tapi jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa. Itu terikat dengan dosa. Tubuhku yang fana ini ditawan oleh dosa. Satu-satunya solusi adalah serahkan hidupmu kepada Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Tadi firman Tuhan berkata, orang yang menerima Roh Kudus, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Buka hati kita untuk terima Roh Kudus. Jadi ini anak-anak muda, bukan hanya di sini, banyak orang Kristen hanya puas sampai di Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi untuk berpindah, untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, tidak banyak. Mungkin malu, mungkin apa. Tapi saya dorong kita semua. Hari-hari ini kan sedang menuju pencurahan Roh Kudus. Kita harus membuka hati kita untuk berkata, penuhi aku Roh Kudus. Penuhi aku Roh Kudus. Apa tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus? Salah satu tanda adalah berbahasa roh. Itu Alkitab, di Alkitab. Itu. Pak, gimana kalau berbahasa roh tapi tidak ada buahnya? Gimana itu? Ketika seseorang dibaptis, dia kelihatan dari dia berbahasa roh. Kemudian buah itu akan mengikuti. Yang penting terima dulu Roh Kudus. Nanti engkau akan dimampukan untuk menghasilkan buah-buah roh. Tuhan memberkati. Yuk, pemain musik. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalir
sudah membaca ayat ini dan kita sudah belajar ayat ini. Coba renungkan hidupmu hari ini sekarang. Hidupmu di detik ini, di posisi mana? Apakah engkau masih hidup dalam daging? Apakah engkau masih jauh dari Tuhan? Tuhan mencari engkau sekarang. Berhentilah hidup dalam daging supaya engkau berkenan bagi Tuhan. Selama kita hidup dalam daging, kita tidak pernah mungkin berkenan kepada Allah. Sekalipun kita udah percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi kita hidup dalam daging, engkau tetap tidak berkenan di hadapan Allah. Yang berkenan di hadapan Allah mereka yang percaya Yesus dan melakukan kebenaran, hidup dalam pertobatan. Saya tidak tahu dosa apa yang membuat engkau selalu jatuh dan jatuh di lubang yang sama. Mungkin engkau sedang berdoa, kenapa saya kok seperti ini? Kau cukup berkata di hatimu, Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Aku berdoa setiap kita mulai malam ini, selama kita membuka hati dan merindukan Roh Kudus, Dia akan masuk di dalam kita. Dia akan memenuhi kita dan Dia akan menuntun kita untuk taat kepada kebenaran. Orang tuamu tidak tahu apa yang kau lakukan. Orang dekatmu tidak mengerti apa kondisimu. Tuhan yang tahu. Engkau yang tahu. Biarlah kita terbuka di mata Tuhan dan berkata, Tuhan tolong aku. Aku tidak mau hidup terus seperti ini. Aku tidak mau hidup dalam dosa. Aku mau berhenti. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau hidup berkenan. Roh Kudus akan memampukan kita. Setiap kita boleh angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Bapa, Kau melihat setiap tangan kami Tuhan. Oh, ini hidup kami. Kami mau hidup berkenan Tuhan. Kami mau hidup benar Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pegang tangan kami, Roh Kudus tuntun kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami mau dipenuhi Roh Kudus, baptis kami Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu, penuhi kami. Kami mau Tuhan berjalan di dalam ketaatan, hidup dalam pertobatan. Dalam nama Yesus penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Ambil alih hidup kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kirata karabasiki kuri kalabana. Urata kalam penuhi kami, penuhi kami. Sampai setiap kami Tuhan penuh. Setiap kami dibaptis dengan Roh Kudus, kami berbahasa roh Tuhan. Supaya mulai hari ini kami berjalan tidak sama lagi Tuhan. Kami akan berjalan berbeda. Kami diurapi Tuhan. Kami dipakai Tuhan. Kami menjadi pemenang. Kami pelaku-pelaku firman. Kami menjadi saksi Tuhan. Kami menang terhadap masalah-masalah kami. Pergumulan kami di dalam nama Yesus. Dosa tidak berkuasa lagi atas kami. Kelemahan tidak lagi mengalahkan kami. Di dalam nama Yesus kami bebas. Di dalam nama Yesus kami menang. Jesus name. Kuasa maut aku patahkan dalam nama Yesus. Kuasa dosa yang ada di dalam tubuh kami, aku patahkan dalam nama Yesus. Kami terima kepenuhan Roh Kudus dalam nama Yesus.
terjadi dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kepenuhan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kepenuhan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kepenuhan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kepenuhan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Terima kepenuhan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kepenuhan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kepenuhan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh, terima kepenuhan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kepenuhan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kepenuhan Roh Kudus dalam nama Yesus. Ora lamana sandarana namu. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, bahwa kami terus lebih dalam dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Kita yang percaya berkata, amin. Terima kasih Om Potas atas renungannya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mohon Mbak Luis yang memimpin kita dalam doa dan mengedarkan kantong persembahan.